Ishita merasa khawatir dan meminta Mihika membawanya ke sekolah Ruhi. Sementara Raman meminta Sagun tetap di sekolah karena siapa tahu Ruhi kembali ke sekolah. Raman kemudian bergegas pergi. Ishita dan Mihika menanyakan pada Sagun tentang Ruhi. Sagun menjawab jika Ruhi tidak ditemukan dimanapun meskipun sudah dicari kemana-mana. Ishita kemudian menemukan pensil Ruhi dan mengingatnya. Ishita meminta Mihika mencari Ruhi karena peralatan tulisnya ada di sekitar sekolah. Mihika mengiyakan dan memintanya untuk tetap diam di tempat. Raman lalu menelpon Sagun dan mengatakan jika polisi tidak akan mengambil laporan kehilangan. Sedangkan Mihika menemukan pensil pada jarak 10 meter. Romi mengikuti Sujata dan bertanya-tanya kemana dia akan pergi. Romi lalu menelpon Bala dan menceritakan jika Ruhi hilang dari sekolah. Romi lalu bercerita jika pernah melihat Sujata bersama seseorang dan membicarakan tentang Ishita dan Ruhi, tapi Romi berkata jika dirinya tidak bisa melihat lelaki yang sedang bersamanya. Bala bertanya apakah Romi telah memberitahu Raman. Romi menjawab belum karena Raman tidak menyukai Sujata. Ruhi kemudian datang dan menunjukkan kotak pensil warnanya pada Bala. Bala membalikkan badan dan melihat Sujata bersama Ruhi. Bala berpura-pura tidak mendengar suara Romi dan dia memutus panggilan telepon. Romi bergumam jika dirinya mendengar suara Ruhi. Bala memberitahu Sujata jika Romi meragukannya. Ishita dan Mihika mendapatkan banyak petunjuk tentang Ruhi. Mereka menemukan barang-barang Ruhi di jalan. Ishita melihat sesuatu hal dan teringat Ruhi. Mereka kemudian tiba di rumah dan membunyikan bel pintu. Mereka syok melihat seseorang. Raman dan Sagun saling marah dan berdebat di jalan. Raman lalu mendapat telepon dan berkata akan segera tiba. Beberapa saat kemudian Raman telah tiba di rumah dan bahagia melihat Ruhi telah kembali. Sagun menyusul dan melihat mereka. Ishita memeluk Ruhi. Raman pun bertanya pada Ruhi. Ruhi berkata jika dirinya tadi bermain polisi. Sujata meminta maaf dan mengatakan telah membawa Ruhi dari sekolah. Saat Sujata membawa Ruhi dari sekolah saat Ruhi sedang membuat kartu untuk Raman. Sujata meminta Ruhi untuk membuat kartu untuk orang tua terbaik. Kemudian Sujata menanyakan pada Ruhi mengapa dia merasa Ishita tidak menyayanginya. Sujata mengatakan jika Ishita sangat menyayanginya dan Sujata pun mengajak Ruhi membuat tes untuk Ishita, Raman dan Sagun. Sujata mengajaknya memberi beberapa petunjuk dan jika Ishita menemukannya terlebih dahulu maka disitulah akan diketahui seberapa besar Ishita menyayanginya. Dan Sujata mengatakan pada Ruhi setelah itu dia harus memaafkan ibu Ishitanya. Ruhi mengatakan jika Ishita menemukan petunjuk-petunjuknya dan itu berarti ibu Ishita menyayanginya. Sujata meminta maaf pada Raman dan berkata bahwa seseorang telah menghasut pikiran Ruhi bahwa Ishita tidak menyayanginya dan menginginkan Aditya. Tapi Sujata berkata bahwa semua sudah selesai, dirinya telah memberi pengertian pada Ruhi. Sagun menegur Sujata dan bertanya apakah Ishita telah menyuapnya. Ruhi bertanya mengapa kau berkata seperti itu, bahkan kau sendiri tidak bisa menemukanku. Sagun menegur Ruhi dan mengingatkannya apa yang telah terjadi di pengadilan. Ruhi meminta Ishita bercerita pada Sagun. Ishita berkata tidak akan memberi penjelasan pada orang lain tapi hanya padanya. Ishita pun menjelaskan pada Ruhi mengapa dia memilih Aditya karena keadaan. Ishita mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi Ruhi dan akan selalu berada di hatinya dimanapun dia berada. Raman tersenyum. Ruhi tidak meragukan Ishita lagi dan memeluknya. Semua orang pun tersenyum. Aditya muncul dan semua orang tersenyum melihatnya. Sagun memeluknya dan menanyakan kabarnya tapi Aditya berlari memeluk Raman. Toshi memeluk Aditya. Aditya kemudian menghampiri Ishita. Sagun meminta Ruhi untuk pulang bersamanya. Ruhi menolak dan berkata jika dirinya akan bersama ibu Ishi. Sagun mengatakan jika pengadilan telah memberikannya padanya. Raman menghentikan Sagun yang akan membawa Ruhi. Raman berkata tidak akan membiarkannya membawa Ruhi dan Sagun mengatakan dirinya tidak akan pergi tanpa Ruhi. Raman mengatakan jika Ruhi lah yang berkeinginan tinggal bersama Ishita. Sujata mendukung mereka semua. Sagun mengatakan jika dirinya memiliki pengacara dan dia tidak akan melepaskan mereka semua. Sagun lalu meminta Aditya ikut bersamanya karena itu memang keadaannya. Jika Ruhi di sini berarti Aditya ikut dengannya. Semua orang terkejut. Ruhi berkata tidak ingin pergi. Ishita menghentikan Sagun dan berkata mereka anak-anak tidak ada kesepakatan.
Aditya adalah putra kami dan dia tidak akan pergi kemanapun, dia akan tetap tinggal di rumah ini. Sagun menyuruh Ishita untuk diam dan dia meminta Aditya lagi untuk ikut bersamanya. Aditya bergerak menjauh, Raman memegang Aditya dan Sagun tertegun melihat Aditya meninggalkannya. Aditya berkata, aku ingin tinggal dengan ayah, bibi Ishita. Ruhi dan semua orang, tolong biarkan aku tinggal di sini. Sagun geram dan berkata, Ishita, kau telah merebut anak-anakku dan membuat Aditya melawanku. Kau harus membayar untuk semua ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu untuk semua ini. Sagun kemudian bergegas pergi. Raman dan Ishita memeluk anak-anak. Seluruh keluarga merasa gembira. Ishita berterima kasih pada Sujata. Mereka kemudian membicarakan bagaimana hak asuh Ruhi secara hukum. Toshi lalu memberi Sujata manisan dan berterima kasih padanya. Sujata kemudian pamit pergi. Malam harinya, Ishita berbicara dengan Aditya dan Ruhi di kamarnya. Kemudian Ishita meminta mereka untuk tidur. Ruhi berkata ingin tidur bersama Ishita dan dia mengajak Aditya untuk tidur bersama juga. Mereka tertawa bahagia dan saling perang bantal. Raman memotret mereka dan tersenyum. Raman berkata jika keluarganya terasa lengkap hari ini. Ruhi memikirkan Mutu dan berkata bahwa Mutu pasti akan kehilangannya. Raman berkata bahwa Romi akan mengambil barang-barangnya dan juga Mutu. Ruhi meminta Raman memberinya hewan peliharaan baru yang diberikan Rinki kepadanya. Raman pun mengiyakan. Anak-anak kemudian beranjak pergi. Ishita dan Raman berharap Aditya akan baik-baik saja. Raman pun memeluk Ishita. Aditya sendiri sedang memandangi ponselnya. Mihir dan Rinki sedang mengobrol, mereka membicarakan Romi yang sudah mengambil Mutu. Aditya menelpon Sagun dan ponsel Sagun berada tak jauh dari Mihir. Mihir kemudian berbicara dengan Aditya. Dia mengatakan jika Sagun sudah tidur. Aditya berkata bahwa Sagun marah padanya. Mihir menenangkannya dan mengatakan jika Sagun merasa kehilangannya. Aditya meminta Mihir menjaga ibunya. Mihir meminta Aditya untuk tidak mencemaskannya. Ruhi mendatangi Aditya dan berbicara dengannya. Mutu kemudian datang. Ruhi dan Aditya berlari menyambut Mutu. Hewan peliharaan baru juga datang. Raman datang dan bergabung dengan mereka. Raman bertanya hewan apakah yang baru didapat Ruhi. Ruhi berkata jika itu kucing kecil. Raman langsung bersin-bersin dan menjauh. Dia berkata bahwa dirinya alergi kucing. Raman meminta Ishita membawa kucing ke rumah ibunya. Mereka meminta Raman untuk melihat kucingnya dan Raman berlari menjauh. Mereka menangkap Raman dan memperlihatkan keranjang kosong. Mereka tertawa melihat Raman bersin hanya karena mendengar nama kucing. Raman tidur di sofa dan Mutu terbangun. Ishita meminta Raman membawa Mutu keluar karena dirinya sedang patah tulang. Raman melihat Romi tidur dan mengigau. Raman lalu menyiram air pada Romi dan Romi terbangun. Raman menyuruhnya mengajak Mutu berjalan-jalan. Romi berjalan-jalan dengan Mutu dan kemudian duduk karena kelelahan. Mutu kemudian melangkah pergi menuju ke anjing betina. Romi kemudian mengobrol dengan seorang lelaki. Romi memperkenalkan dirinya. Lelaki itu juga mengatakan baru saja pindah. Dia mengatakan jika saudaranya adalah dokter gigi dan namanya Subramanium. Romi masih berbicara beberapa saat dan kemudian pergi. Ashok dan Suraj sedang mengobrol tentang bisnis mereka. Suraj berkata bahwa mereka harus segera melakukan beberapa langkah besar. Ashok mengatakan jika Raman adalah CEO perusahaannya maka itu akan menjadi tanggung jawabnya. Toshi menyuruh cucu-cucunya untuk segera makan, sementara Romi sedang berbicara mengenai Bala pada Raman. Romi bercerita jika mendengar suara Ruhi saat menelpon Bala. Raman berkata ada sesuatu yang mencurigakan pada Bala. Romi juga merasa seperti itu. Ishita meminta mereka untuk sarapan. Dia bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan dengan serius. Raman dan Ishita berbicara dengan Bala. Mereka meminta Bala menceritakan semuanya jika ada sesuatu hal yang terjadi. Sujata muncul dan mengatakan jika itu semua tidak mudah. Mereka terkejut melihat kedatangan Sujata. Mereka kemudian saling berbicara. Sujata mengatakan jika ada orang lain yang terlibat selain dirinya dan Bala. Sujata mengatakan mereka bisa bertemu dengan orang itu nanti. Raman dan Ishita berterima kasih kemudian beranjak pergi. Bala bertanya pada Sujata mengapa memberitahu mereka. Sujata berkata bahwa ini semua akan terungkap dalam beberapa hari. Bala berkata jika dirinya takut melihat reaksi Ishita.
Raman dan Ishita pergi ke sebuah hotel dan menanyakan tentang pusat bisnis yang mereka tidak tahu tempatnya, tapi sedang diadakan rapat di sana. Resepsionis mengatakan jika tidak ada rapat yang sedang dilakukan. Ishita meminta mereka untuk memeriksa. Seorang wanita yang lain berkata jika rapat itu sudah berakhir. Dia mengatakan lelaki yang dicari Raman dan Ishita ada di sini. Dia menunjuk lelaki tersebut. Raman dan Ishita melihatnya pergi dan mengejarnya. Lelaki itu pergi dengan mobilnya. Raman dan Ishita bertanya-tanya siapa lelaki tersebut. Ishita pun menelpon Sujata dan mengatakan jika lelaki itu sudah pergi. Sujata berkata akan menemuinya malam hari dan membuatnya bertemu dengannya. Ishita pun memberitahu Raman. Raman berkata akan mengajak Ruhi dan Aditya juga. Raman dan Ishita serta anak-anak mendatangi sebuah restoran. Raman lalu menggoda Ishita dengan mengatakan jika dompetnya tertinggal. Dan setelah melihat Ishita kebingungan barulah Raman mengeluarkan dompetnya. Ishita pun berdebat dengan Raman. Aditya dan Ruhi tertawa. Ruhi kemudian membela Ishita. Raman membelikan es krim. Ishita memakannya dan langsung merasakan sakit gigi. Mereka kemudian segera pulang. Raman berkata akan membawa Ishita ke klinik, tapi Ishita mengatakan jika Dokter Batra sedang tidak bertugas. Romi teringat tetangga mereka yang memiliki saudara seorang dokter gigi. Raman dan Romi membawa Ishita ke rumah dokter gigi yang dimaksud Romi. Mereka melihat mobil Sujata. Raman membunyikan bel pintu dan berbicara dengan Subu. Subu bertanya bagaimana Raman bisa tahu tentang dirinya yang seorang dokter gigi. Raman berkata jika adiknya yang memberitahu. Ishita mendengar suara Subu dan bergegas untuk melihatnya. Subu meminta Raman membawa yang sakit gigi untuk masuk ke dalam. Ishita datang dan terkejut melihat Subu. Ishita mengingat Subu dan masa lalunya, mata Ishita pun berkaca-kaca. Raman memandanginya. Ishita mengajak Raman untuk pergi. Raman bertanya apa yang terjadi. Sujata menghentikan Ishita. Mereka semua terkejut melihat Sujata di sana. Ishita bertanya dan Sujata mengatakan jika dirinya adalah ibu mertua Subu. Ishita mengajak Raman pergi. Sujata mengatakan jika Subu membuatnya bersatu dengan Ruhi. Bala ragu-ragu untuk memberitahunya dan Raman karena Bala tahu jika dia Ishita tidak akan mau menerima bantuan Subu. Sujata mengatakan jika hubungan Bala dan Subu berakhir setelah pertunangan Subu dan Ishita batal. Subu mencoba menjaga hubungan dengan Bala dan meminta satu kesempatan demi Ishita. Romi bertanya apakah yang bersama dengannya di restoran adalah Subu. Sujata membantah dan mengatakan jika dia adalah Bala. Sujata berkata bahwa Subu menyesal dan ingin bertobat dengan membantumu dan Ruhi. Sujata meminta Ishita untuk memaafkan Subu. Ishita berterima kasih atas bantuan Subu, tapi dia mengatakan jika dirinya telah bahagia dengan kehidupannya sekarang. Subu tahu jika Ishita tidak akan pernah memaafkannya, tapi dia memaksa untuk mengobati sakit gigi Ishita. Ishita mengajak Raman pergi. Setelah itu, Ishita berbicara dengan Raman. Dia menceritakan tentang apa yang sudah Subu lakukan padanya dan dirinya tidak bisa memaafkannya. Raman mengajak Ishita bercanda dan mengatakan jika Ishita hanya menyukai Raman Kumar. Ishita pun tersenyum dan mengatakan jika dirinya menyukai Raman Kumar. Pagi harinya, Raman berbicara dengan Bala membahas tentang Subu, sementara Subu sendiri berbicara dengan Sujata. Sujata mencoba menasihati Subu. Subu berkata jika dirinya hanya ingin Ishita memaafkannya dan Bala kembali mempercayainya. Raman berbicara dengan seseorang melalui telepon. Ishita mendatanginya. Raman kemudian melihatnya dan bertanya apa yang terjadi. Mereka kemudian saling mengobrol. Sementara Ruhi sedang bersama Aditya. Ruhi mengendalikan semua hal. Aditya menurut dengan semua yang dikatakannya. Ishita memandang mereka dan bertanya. Mereka kemudian berbicara bertiga. Toshi sedang memijat kepala Rinki dengan minyak rambut dan Rinki menyukainya. Mereka lalu membicarakan Mihir. Rinki bercerita jika dirinya berencana akan liburan bersama Mihir. Toshi berkata itu adalah berita bagus. Mihika datang dan bertanya siapa yang akan pergi berlibur. Rinki menjawab. Mihika menanyakan tujuan liburan Rinki, tapi Rinki masih belum memutuskan. Mihika memberi saran untuk pergi ke Spanyol atau Maroko. Mihika berkata bahwa dirinya selalu ada jika Rinki membutuhkan sarannya. Rinki berterima kasih pada Mihika.